Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ya di YouTube channel aku, Bunda Naila. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya, amin. Nah, di awal video tadi teman-teman sudah baca ya, itu tadi tuh curhatannya bapak-bapak yang viral di Facebook. Jadi dia tuh ngeluh istrinya nggak bisa ngatur uang belanja bulanan yang cuma dia kasih 200.000 per bulannya. Teman-teman bisa mikir sendiri, bisa berpendapat sendiri ya, kira-kira uang segitu cukup atau enggak per bulannya untuk membiayai kehidupan kita, kebutuhan kita sehari-hari. Nah, teman-teman bisa berpendapat sendiri ya. Jadi karena itulah aku mau buat video ini, karena penting banget gitu ya kita mengatur keuangan bersama pasangan agar tidak terjadi miskomunikasi seperti curhatannya bapak-bapak di Facebook tadi. Nah, jadi video ini ketika kami mau main ke rumahnya ibu aku. Jadi ini tuh siang hari, karena kerjaan di rumah udah beres semua, kita tuh bosen gitu ya di rumah. Akhirnya kita main ke rumah ibu aku. Nah, lanjut lagi ke pembahasan di awal tadi. Penting banget di sini buat kita untuk mengatur keuangan bersama pasangan di dalam rumah tangga, supaya rumah tangga kita itu selain harmonis juga bisa terlepas dari masalah ekonomi ya. Jadi meskipun banyak sekali permasalahan di luar sana, perceraian di luar sana disebabkan karena ekonomi keluarga yang memburuk, tapi di sini kita jangan patah semangat dalam menjalani rumah tangga kita, karena pasti rezeki itu luas, Allah itu maha luas rezekinya. Jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir untuk rezeki kita itu bagaimana, karena setiap umat di dunia ini pasti dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena alasan itulah aku pengen bikin video ini. Jadi di video kali ini aku bukan mau mengajari atau mendikte teman-teman semua gimana cara kita ngatur keuangan, tapi di sini lebih tepatnya aku mau ngajak teman-teman buat ngebahas ini sama-sama. Kita bertukar pikiran sama-sama. Gimana sih caranya mengatur keuangan di dalam rumah tangga agar rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Nah, pengalaman aku sama suami ketika kami mengatur keuangan di dalam rumah tangga ini, pertama sekali yang kita lakukan adalah bersyukur atas rezeki yang sudah Allah kasih buat keluarga kita, buat rumah tangga kita gitu ya. Nah, rezeki di sini tuh bukan cuman bernilai uang, bukan cuma bernilai materi, tapi rezeki ini luas ya cangkupannya. Itu bisa kita artikan punya anak yang sehat, punya anak yang bahagia, kemudian keluarga yang baik, teman yang baik, tetangga yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Itu juga merupakan rezeki yang harus kita syukuri. Nah, bersyukur di sini juga dalam artian jangan hanya pasrah dengan penghasilan suami yang cuma segitu aja. Misal kayak bapak tadi, 200.000 untuk sebulan gak mungkin bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Jadi walaupun kita bersyukur, alhamdulillah udah dapat uang 200.000, tapi ini tuh kan gak mungkin bisa mencukupi kebutuhan kita untuk sebulan. Nah, dengan wujud rasa syukur kita ini, kita cari lagi dong rezekinya itu, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, anak-anak kita, ataupun istri kita. Jadi kan di sini juga berkaitan dengan poin yang kedua ini, yaitu transparan. Jadi dalam mengatur keuangan rumah tangga ini, kita juga perlu untuk transparan sama pasangan kita, sama suami atau istri. Jadi misalnya suami nih punya gaji, untuk mengaplikasikan transparan tadi, suami sebaiknya itu jujur sama istri.
bahwasanya gaji dia per bulan itu segini, misalnya tuh 3 juta. Nah, uang 3 juta ini itu sebaiknya si istri juga harus bisa mengatur dan mengelolanya untuk kebutuhan ataupun keperluan kita selama 1 bulan. Jadi si istri juga mesti transparan sama suaminya dengan cara mencatat semua anggaran selama sebulan itu, untuk apa aja uangnya habis, untuk apa aja. Jadi si suami juga nggak bertanya-tanya uang gajiannya itu habis untuk apa. Nah, dengan begitu kan semuanya jadi terbuka dan tidak ada yang disembunyikan gitu ya. Di lain kasus, ada istri yang tidak terbuka untuk masalah pengaturan keuangan rumah tangga ini. Jadi si istri ini pengen beli barang online incaran dia sejak lama pakai gajinya suami. Nah, dia sembunyi-sembunyi tuh beli barangnya. Jadi suaminya nggak tahu uangnya itu digunakan untuk beli shopping online gitu ya. Akhirnya uang gaji suami yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk anggaran keperluan selama 1 bulan, akhirnya berkurang. Dan si suami pun nggak tahu kenapa uangnya bisa berkurang karena si istri tidak transparan. Nah, karena itulah transparan di sini itu diperlukan dalam pengaturan keuangan rumah tangga ya, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, poin ketiga itu adalah sepakat. Jadi sepakat di sini tuh penting banget. Karena apa? Karena kalau misalnya suami dan istri sudah sepakat dengan penghasilan segini, pengeluaran juga harus sama dengan penghasilan. Maka tidak akan terjadi yang namanya miskomunikasi seperti curhatannya bapak tadi ya contohnya. Jadi kalau misalnya bapaknya itu sepakat gitu ya ngasih uang 200.000 per bulan. Nah, jadi si bapak juga harus sepakat bahwa nantinya lauk sehari-hari itu cuma makan tempe, tahu, telur gitu aja sehari-hari. Dan sepakat juga kalau misalnya harus ada hutang-hutang yang menumpuk di warung. Karena emang dengan uang 200.000 itu nggak akan bisa cukup, makanya si ibu mengakalinya dengan berhutang. Di lain kasus lagi ada istri yang pengen nabung, pengen hemat, tapi si suaminya masih suka ngerokok, masih suka jajan di luar. Nah, ini kan nggak sepakat namanya. Terus ada lagi nih si suami yang pengen hemat, yang pengen tabungannya banyak, jadi pengen beli rumah gitu ya. Tapi si istrinya masih suka sering belanja online, kemudian suka poya-poya, males masak, jadi jajan di luar juga. Nah, ini kan juga nggak sepakat jadi ya hitungannya. Karena itulah sepakat di sini tuh penting banget. Jadi masing-masing pasangan kita itu harus ditanyain dulu gitu ya, dimintai kesepakatan. Kira-kira budget 50.000 1 minggu, sepakat nggak makan lauk pauk sehari-hari cuma tahu tempe telur gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah poin keempat, yaitu catat semua pengeluaran kita sehari-hari. Dengan catatan kita harus memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, setelah itu keinginan. Jadi disinilah kesimpulan dari poin-poin yang aku sebutin tadi ya. Jadi yang pertama itu adalah kita mesti bersyukur, kemudian transparan, dan yang ketiga itu sepakat, dan yang keempat kita catat pengeluarannya. Jadi kita tahu apa aja pengeluaran kita selama 1 bulan ini. Nah, ketika keempat poin ini sudah kita lakukan semuanya, insya Allah pengaturan keuangan dalam rumah tangga kita itu akan menjadi lebih baik. Nah, itu aja sharing-sharing aku untuk pengaturan keuangan dalam rumah tangga bersama pasangan kali ini. Semoga bermanfaat ya videonya. Kalau kalian suka, di like, komen, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.